warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Hasanah, banyak orang mengaitkan hari Jumat dengan hal-hal mistis, apalagi di Kamis malam atau malam Jumat. Bahkan tak sedikit kita yang menganggap malam Jumat tanpa cerita mistis seperti sayur tanpa garam. Itu sebabnya tak sedikit orang menciptakan suasana seram di malam Jumat sebagai settingan waktu munculnya hantu pada film-film horor. Sehingga lekat di benak orang, malam Jumat adalah malam angker. Lebih spesifik lagi, sebagian masyarakat di tanah air menambahkan di malam Jumat Kliwon. Seakan waktu ini sebagai ajang hari hantu. Sebagian orang percaya bahwa malam Jumat khususnya Jumat Kliwon mengandung magis yang cukup kuat. Banyak ritual atau upacara yang dilakukan pada hari tersebut. Banyak tempat-tempat yang dipercaya angker karena keberadaan makhluk gaib seperti genderuwo, kuntilanak, atau jin. Sehingga masyarakat sekitar selalu melakukan ritual untuk meminimalisir gangguan dari makhluk tersebut. Ritual ini sering dilaksanakan pada malam keramat yaitu Jumat. Alasan malam Jumat dianggap keramat karena malam itu adalah malam keluarnya semua makhluk gaib. Dalam masyarakat barat, khususnya Inggris dan Amerika, sudah menjadi hal yang tidak asing lagi. Friday the 13th atau Jumat ke-13 berarti bahwa hari Jumat tanggal 13 di bulan apapun merupakan hari yang membawa sial. Kalau angka 13 disebut sial, mungkin kita sudah biasa mendengarnya. Tapi kalau dihubungkan dengan malam Jumat, mungkin banyak dari kita yang baru mendengarnya. Mengapa Jumat tanggal 13 dihubungkan dengan kesialan? Sebenarnya tidak jelas asal-usulnya. Kemungkinan hal itu mulai terjadi sejak masa Injil, yaitu dalam peristiwa jamuan makan malam terakhir yang dihadiri oleh 12 orang murid Yesus. Lalu ditambah satu orang lagi hingga jumlahnya menjadi 13, yaitu Yudas, orang yang mengkhianati Yesus. Lalu hari esoknya yang bertepatan dengan hari Jumat, sesuai keyakinan umat Kristen, Yesus disalib. Ada juga sebagian orang yang percaya bahwa Nabi Adam dan Hawa memakan buah terlarang pada hari Jumat. Dan banjir besar pada zaman Nabi Nuh terjadi pada hari Jumat. Pada abad pertengahan, baik hari Jumat maupun tanggal 13 dianggap sebagai pembawa nasib buruk. Sedangkan pada zaman modern, takhayul ini meresap semakin dalam di masyarakat. Hasil penelitian dari seorang psikoterapi bidang fobia sangat mengejutkan. Di Amerika saja lebih dari 21 juta orang mengidap penyakit fobia terhadap hari Jumat tanggal 13. Istilah untuk rasa takut akan hari Jumat tanggal 13. Bahkan, berdasarkan sebuah laporan dari sebuah institut yang bergerak di bidang pengkajian manajemen stres dan fobia di Asheville, Amerika Serikat, terungkap bahwa setiap hari Jumat tanggal 13, kinerja ekonomi Amerika mengalami kerugian antara 800 sampai dengan 900 juta dolar Amerika. Karena banyak orang yang enggan traveling, bekerja, ataupun melakukan kegiatan bisnis apapun pada hari itu. Mitos Jumat tanggal 13 semakin mengakar dengan terbitnya buku-buku seputar misteri hari Jumat tanggal 13. Misalnya, Simon Hawke mengarang buku yang berjudul Friday the 13th. Buku ini bercerita tentang pembunuhan misterius yang dilakukan oleh Jason akibat dendam masa lalu terhadap orang-orang yang telah membunuh ibunya. Buku ini akhirnya diangkat ke dalam film layar lebar dengan judul Friday the 13th atau Jumat tanggal 13. Keyakinan dan kepercayaan masyarakat barat ini kemudian semakin diperkuat dengan beberapa peristiwa naas yang secara kebetulan terjadi pada hari Jumat tanggal 13. Misalnya, ada sebuah kapal buatan Inggris yang diberi nama Friday 13 melakukan perjalanan perdananya pada Jumat tanggal 13. Kapal ini mulus berlayar, namun tak pernah kembali. Pesawat ulang-alik Apollo 13 yang diluncurkan pada 11 April 1970 pukul 13.13 waktu setempat gagal mengorbit karena meledak dan hancur berkeping-keping. Orang-orang kemudian mengaitkan dengan misteri tanggal peluncuran. Jika dijumlahkan akan muncul angka 13, yaitu 1 ditambah 1 tambah 4 tambah 7 tambah 0 sama dengan 13. Menurut ahli numerologi atau ilmu angka 13 mengandung sial karena posisinya berada setelah 12. Sedangkan angka 12 dianggap sebagai angka komplit. Angka 12 dapat ditemukan pada 12 bulan dalam setahun. 12 zodiak, 12 dewa Olympus, 12 tugas Hercules, 12 suku Israel, 12 murid Yesus, 12 hari Natal, dan 12 butir telur dalam satu lusin.
Lalu berkembang mitos pada Jumat tanggal 13, orang tidak boleh berjalan di bawah tangga dan melangkahi kucing hitam. Sebagian orang di Amerika memandang mitos ini keliru. Bahkan pada tahun 1884, ada sekelompok orang yang mendirikan sebuah perkumpulan yang mereka namai dengan The 13 Club atau Komunitas 13, yang bertujuan khusus untuk mematahkan kepercayaan bahwa angka 13 itu adalah angka sial. Komunitas ini pun bergerak secara unik. Jumlah anggotanya harus selalu kelipatan dari 13. Mereka mengadakan pertemuan setiap tanggal 13 pada jam 13 lebih 13 menit. Bahkan uang iurannya ditetapkan $13 per bulan. Dan memang terbukti semua anggotanya adalah orang-orang sukses dan jarang ketiban sial. Pemirsa, apakah hari Jumat atau malam Jumat memang begitu berbeda dalam agama? Atau memang Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keleluasan bagi jin dan setan untuk beraksi? Semua anggapan, keyakinan, dan mitos tentang hari Jumat itu tidak ada dasarnya dalam agama. Hari Jumat adalah hari raya mingguan bagi kaum muslim yang penuh dengan berkah. Banyak amalan yang dianjurkan di dalamnya, bahkan menjadi waktu paling istimewa untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang ada larangan untuk berpergian pada hari Jumat bagi kaum muslim, tetapi tidak ada hubungannya dengan kesialan. Sebaliknya, larangan itu adalah untuk menghormati ritual sholat Jumat. Wallahu a'lam. Pemirsa Hasanah, harta salah satu hal yang didamba oleh hampir semua manusia di dunia. Banyak orang yang tidak mempedulikan dengan cara apa ia mendapatkan harta, termasuk dengan cara yang haram seperti korupsi, penipuan, riba, dan masih banyak lagi cara haram yang ditempuh seseorang demi mendapatkan harta. Masalahnya, jika harta yang didapat dengan cara yang haram itu kemudian jatuh ke ahli waris. Misalnya, dia meninggal dengan meninggalkan harta yang banyak dari hasil pendapatan yang haram. Apakah jika diwariskan pada anak dan cucunya, harta itu tetap haram? Menurut saya sih ya tergantung dari saya pribadi ya. Kalau emang tahu itu haram, ya dari sumbernya udah haram ya pasti haram sih. Cuman kalau saya pribadi nggak tahu kan karena nggak tahu, ya mungkin jatuhnya halal ya, mungkin karena kita nggak tahu juga kan. Misalkan kayak apa, uang dari orang tuanya itu hasil korupsi gitu. Cuman kalau anaknya nggak tahu kan nggak bisa juga dibilang haram gitu. Kalau menurut saya sih hal-hal aja ya, karena kita nggak tahu gitu harta yang didapatkan dari orang tua itu maksudnya sumbernya dari mana gitu. Aku pribadi ya ngedengernya juga dari awal oke, udah uang haram gitu. Kita juga ngedengernya itu sesuatu ya yang dosa, yang nggak boleh kita pakai atau kita gunakan gitu. Kalau menurut aku sih masih haram ya, karena kan yang paling penting asalnya. Kalau asalnya udah nggak bener diturunin juga menurut aku masih haram sih, jadi nggak bagus ya gitu. Kalau emang udah terlanjur haram, ya mungkin lebih baik diamalkan aja lah gitu. Soalnya bukan hak juga kan, maksudnya kalau uang haram itu kita pakai kan, takutnya berimbas juga kitanya kalau emang udah tahu gitu sih mungkin. Kita berusaha memaksimalkan sebaik mungkin harta yang diberikan oleh orang tua itu untuk yang bermanfaat untuk sesama aja. Kalau warisan dari orang tua ya, apalagi mungkin kita tahu itu haram, mendingan kita kasih semuanya ke orang yang membutuhkan juga kan, biar kita nggak pakai satu peser pun, biar itu tuh jadi uang halal aja buat mereka. Kan kita kalau bantu orang-orang yang enggak ini kan bisa jadi buat mereka lebih bagus dibanding daripada buat kita udah tahu haram masih dipakai gitu. Mendingan kasih semua deh, nggak usah dipakai sama sekali gitu. Perlu diketahui, status harta seseorang yang diperoleh dari usahanya tidak lepas dari 4 hal. Harta yang jelas halal, harta yang jelas haram, harta yang bercampur antara yang halal dan yang haram, harta yang tidak jelas apakah dari yang halal ataukah yang haram. Perlu diketahui, ada sebuah kaidah hukum yang mengatakan harta haram tidak bisa disucikan dengan cara diwariskan. Oleh karena itu, dalam hal ini, para ulama merinci hukumnya. Pertama, harta yang jelas halal. Dalam hal ini, ahli waris yakin bahwa tidak ada harta tertentu milik mayit yang diperoleh dari cara yang haram. Misalnya dari warisan orang tuanya, atau pemberian orang lain, atau dari kerja yang halal. Harta ini boleh dimiliki ahli waris, tentu saja dengan mengikuti aturan pembagian warisan.
Kedua, harta yang jelas haram. Ahli waris tahu dengan yakin bahwa ada harta warisan peninggalan mayit yang statusnya haram. Misalnya, ahli waris yakin tanah dan properti yang ditinggalkan dibeli dari uang riba. Untuk harta jenis ini, ahli waris tidak boleh menerimanya. Kewajiban ahli waris adalah mengembalikannya kepada pemiliknya. Jika diketahui pemiliknya atau mensedekahkan harta itu atas nama pemiliknya. Yahya bin Ibrahim Al-Maliki pernah ditanya tentang harta haram. Apakah bisa menjadi halal karena diwariskan ataukah tidak? Beliau menjawab, warisan tidak bisa menyebabkan harta haram itu menjadi halal. Ibnu Rushd mengatakan, warisan tidak menyebabkan harta haram menjadi halal bagi ahli waris. Ketiga, harta yang bercampur antara yang halal dan yang haram. Ahli waris tahu bahwa dalam harta yang ditinggalkan mayit bercampur antara yang halal dan yang haram. Dalam hal ini ulama menyarankan, pertama, jika diketahui bagian yang haram dan bagian yang halal, maka keluarkan bagian yang haram. Kedua, jika tidak diketahui bagian yang haram dan bagian yang halal karena keduanya bercampur, maka dikeluarkan berdasarkan prediksi. Hanya saja dianjurkan untuk dikeluarkan semuanya sebagai langkah kehati-hatian. Hal ini lebih baik dan lebih dianjurkan. Syekhul Islam ditanya tentang seseorang yang meninggal dan penghasilannya dari riba. Apa yang harus dilakukan anaknya yang tahu dengan kondisi harta ayahnya? Jawaban beliau, bagian yang diketahui oleh anak bahwa itu riba, maka wajib dia keluarkan. Baik dengan cara dikembalikan ke pemiliknya jika memungkinkan atau disedekahkan. Sementara sisanya tidak haram bagi ahli waris. Akan tetapi, jika ukuran halal haram tidak jelas, dianjurkan untuk ditinggalkan. Keempat, harta yang tidak jelas, apakah dari yang halal ataukah yang haram. Jika ada harta yang sama sekali tidak diketahui ahli waris, apakah itu berasal dari yang halal ataukah yang haram, maka harta peninggalan itu halal untuk dimiliki ahli waris. An-Nawawi mengatakan, orang yang mendapatkan warisan harta dan dia tidak tahu dari mana mayit mendapatkannya, apakah dari yang halal ataukah dari yang haram. Sementara tidak ada indikasi apapun, maka status harta ini halal menurut kesepakatan ulama. Jika diketahui di sana ada yang haram, namun ragu berapa kadar bagian yang haram, maka dia keluarkan sebagian harta itu berdasarkan perkiraan. Persoalan harta memang pelik karena menyangkut banyak orang dan banyak pihak. Oleh karenanya hendaknya seorang mukmin tidak terlibat dalam persoalan harta dan kepemilikan yang meragukan, agar tidak membingungkan keluarga dan keturunan dan juga agar menjadi berkah dalam kehidupan kita. Dan yang lebih penting, agar terhindar dari siksa api neraka, sebaiknya mencari nafkah dengan cara yang halal. Sebab nafkahkan keluarga dengan harta yang halal jelas mendapatkan pahala yang besar. Rasulullah SAW juga mengancam keras bagi orang yang mendapatkan harta dengan cara yang haram. Sesungguhnya tidak akan masuk surga daging yang tumbuh dari harta yang haram. Neraka lebih pantas untuknya. Hadis riwayat Ahmad dan Ad-Darimi. Wallahu a'lam. Pemirsa Hasanah, dalam kehidupan sehari-hari tentu kita pernah mengalami terlambat sholat berjamaah di masjid. Sehingga ketika kita datang ke masjid, yang kita temui adalah para jemaah yang tengah sholat sunnah sendirian. Agar tetap mendapatkan pahala sholat berjamaah, kita bermakmum padanya. Padahal kita tidak tahu apakah ia sedang sholat sunnah ataukah sholat fardu. Better sih berhenti sebelum dia mulai ya harusnya, karena takutnya salah pengertian, ntar kita baru udah mau selesai rakaat sunnahnya dia niatnya fardu. Lanjutin sih, tapi nanti kan harapannya dia ya udah dia ngikutin jumlah rakaat yang dia ketinggalannya aja gitu. Kalau saya sih kayak gitu sih.
kita lanjutin sholat sunnahnya aja gitu. Toh kan kita emang niatin sholat sunnah, dia kan nggak tahu sholat fardu. Jadi ya udah lanjutin niat sholat sunnah aja kalau menurut saya. Ceritanya nih, lagi nggak ada apa-apa nih, sholat sunnahnya setelahnya. Pas sholat emang ada yang nepok beneran, dan mungkin orang-orang sekitar juga nggak tahu, kan karena kan kalau kita sholat kan emang nggak ngeliat kanan kiri ya, jadi mungkin yang orang-orang sekitar juga nggak tahu kalau saya udah sholat sebelumnya. Dia nepok kayaknya nih dia emang mau jamaah buat sholat fardu, ya pastilah ya, mungkin kan orang sunnah kan nggak bakal mau jamaah kan. Setelah ditepok saya diam dulu tuh, ini daripada kepanjangan, saya saya berhenti balik badan tuh saya langsung agak sedikit, karena dia agak nunduk, saya lihat tuh saya agak sedikit membungkus, bilang bang maaf bang, ini saya sholat sunnah. Terus orang ini iya. Nah Yang aku lakuin kayaknya mungkin ini kali ya, ngomong Allahu Akbar kali ya mungkin ya, atau biar gimana, biar tanda-tanda biar dia tahu gitu kalau kita tuh sholatnya beda gitu. Cuman kalau nggak sadar ya gimana lagi ya, maksud aku kalau misalnya itu kan di belakang kita ya, kita kan mungkin nggak sadar kalau lagi sholat kan. Ya udah mungkin ya nanti udah selesai baru kita ngomong aja kali. Lalu bagaimana seharusnya sikap orang yang sedang sholat sunnah itu dalam syariat Islam jika seseorang yang masbuk datang lalu menepuk dan bermakmum di belakangnya, sementara sang makmum tidak tahu kalau dia sedang sholat sunnah? Pada dasarnya, bagi orang yang diimami dalam kasus ini tidak berkewajiban untuk memberitahu kepada orang yang bermakmum. Hal ini berdasarkan hadis yang dituturkan Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhum. Sesungguhnya Muaz bin Jabal melaksanakan salat bersama Nabi SAW, kemudian beliau pulang, lalu mengimami kaumnya melaksanakan salat yang sama. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Lalu bagaimana dengan niat sang imam yang sedang salat sunnah? Apakah dia mengubah niatnya menjadi imam? Orang yang semula niat dengan salat sunnah, lalu datang orang bermakmum kepadanya, maka sang imam tidak perlu mengubah niatnya menjadi imam, dan salatnya tetap sah. Terkecuali pada salat Jumat, maka seorang imam wajib hukumnya untuk berniat sebagai imam. An-Nawawi menjelaskan, jika ia tidak niat menjadi imam, maka sah salatnya. Begitu pula salatnya makmum tersebut. Artinya, bahwa niat menjadi imam tidaklah wajib, dan niat seorang imam menjadi imam tidaklah disyaratkan untuk menjadi keabsahan salatnya orang bermakmum. Masalah lainnya, jika orang yang tengah salat sunnah ini tiba-tiba ada yang bermakmum di belakangnya pada salat-salat yang dikeraskan suaranya, seperti salat Isya atau Maghrib. Apakah orang yang dijadikan imam ini langsung mengeraskan suaranya atau tidak? Imam An-Nawawi menjelaskan hendaknya orang yang dijadikan imam ini mengeraskan suaranya. Al-Qadhi Husain lebih merinci lagi, bahwa sang imam hendaknya mengangkat bacaannya dalam ukuran sedang antara keras dan pelan. Karena mengeraskan suara bacaan itu sebenarnya bukanlah rukun sholat. Pada dasarnya, menyaringkan atau memelankan bacaan sholat seorang imam tergantung dari sholat apa yang ia kerjakan. Sebab imam adalah yang diikuti oleh makmum. Ketika seseorang bermakmum masbuk pada seseorang, bukan berarti orang yang mengimaminya itu mengikuti makmum. Sebab imam sudah seharusnya diikuti oleh makmum. Wallahu a'lam. Pemirsa Hasanah, ada hadis yang menyebutkan bahwa orang yang meninggalkan sholat itu telah kafir. Apakah memang orang yang meninggalkan sholat fardu meskipun hanya sekali saja sudah disebut kafir? Memang benar sekali bahwa terdapat beberapa hadis yang menyebutkan batas antara muslim dengan kafir adalah masalah meninggalkan sholat. Nabi SAW bersabda, perjanjian antara kami dengan mereka adalah sholat. Siapa yang meninggalkan sholat, maka telah kafir. Hadis riwayat Tirmizi. Nabi SAW juga bersabda,
antara seseorang dan kekafiran adalah sholat. Hadis riwayat Muslim. Dan masih banyak lagi hadis-hadis lain yang senada serta kuat isnadnya. Namun meski demikian, ternyata yang disepakati oleh para ulama bahwa orang yang meninggalkan sholat tidak serta-merta disebut kafir. Lalu kapan orang yang meninggalkan sholat fardu itu disebut kafir? Menurut kesepakatan ulama, orang yang meninggalkan sholat fardu 5 waktu itu disebut kafir jika dia juga meyakini bahwa sholat fardu itu tidak wajib dilaksanakan. Yang menjadi titik kekafirannya adalah ketika dia mengingkari kewajiban sholat 5 waktu di dalam agama Islam. Sebab sholat merupakan pokok agama, bila diingkari maka gugurlah keislaman seseorang. Dalam hal ini bukan hanya sholat, tetapi ingkar kepada salah satu rukun Islam, yang lainnya pun ikut menggugurkan keislaman. Meski begitu, sekalipun meyakini sholat fardu itu tidak wajib, itu pun tidak otomatis orang itu kafir. Tetapi harus dilihat terlebih dahulu, apakah orang itu baru saja masuk Islam atau dia tumbuh di lingkungan yang sama sekali tidak mengerti agama, sehingga muncul di dalam pemahamannya bahwa sholat itu bukan sebuah kewajiban. Bila yang ingkar atas kewajiban sholat itu ternyata orang yang baru saja masuk Islam, maka hal itu dimaklumi. Boleh jadi dia memang belum tahu ajaran Islam secara mendalam, sehingga keingkarannya bukan karena semata-mata menentang, melainkan karena ketidaktahuan. Orang seperti ini oleh para ulama tidak dikatakan sebagai kafir kalau meninggalkan sholat walaupun dalam hatinya mengatakan bahwa sholat tidak wajib. Bisa saja dalam kasus-kasus tertentu seseorang sudah menjadi muslim sejak lahir. Namun dia tumbuh di tengah lingkungan keluarga atau masyarakat yang jahil dan tidak mengerti agama sama sekali. Ketika dirinya tidak melakukan sholat, lingkungannya sama sekali tidak peduli. Bahkan boleh jadi sampai menganggap bahwa sholat itu bukan kewajiban. Kondisi ini pun dimaklumi oleh para ulama sebagai halangan yang tidak menjadikannya sebagai orang kafir. Ibnu Qodamah menjelaskan, bila orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja itu bukan orang yang tidak tahu kewajiban sholat, misalnya dibesarkan di tengah orang Islam di kota atau desa, maka orang itu dihukumi kafir. Wallahu a'lam. Pemirsa Hasanah, Al-Quds atau disebut juga kota Yerusalem selama berabad-abad menjadi kota penting bagi penganut 3 agama samawi, Islam, Kristiani, dan Yahudi. Pusat dan inti Yerusalem berada di bagian kota tua Yerusalem, suatu labirin gang-gang sempit dengan arsitektur yang masih terjaga keasliannya. Kota tua Yerusalem dikelilingi dinding batu berupa benteng yang luasnya hampir 1 km persegi. Dinding batu dengan ketebalan 3 meter ini dipugar terakhir kali pada tahun 1537 atas perintah Sultan Sulaiman Agung dari Kesultanan Utsmaniyah Turki. Distrik Kota Lama terbagi menjadi 4 wilayah. Wilayah Muslim, Yahudi, Kristen, dan Armenia. Hal ini terbilang unik karena masing-masing komunitas di kawasan ini telah mempertahankan budaya dan peradaban mereka sendiri selama bertahun-tahun. Di dalam kota tua ini pula berdiri situs suci bagi umat Islam, yaitu Masjid Al-Aqsa. Jadi kita ingin mencapai Masjid Al-Aqsa, kami harus memasuki distrik Kota Lama Yerusalem terlebih dahulu. Kawasan Muslim adalah kawasan terbesar dari 4 wilayah yang ada di Kota Lama ini. Ada lebih dari 20.000 warga Muslim tinggal di kawasan ini. Pada siang hari, kawasan ini penuh dengan para warga yang berjualan. Perniagaan inilah yang mendukung ekonomi warga yang tinggal di Kota Lama ini. Umat Islam begitu menyucikan tanah ini, khususnya Baitul Maqdis dan seluruh tanah Palestina secara umum. Sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan bahwa Masjidil Aqsa dan kawasan yang mengitarinya merupakan tanah yang diberkahi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya. Al-Quran Surah Al-Isra ayat 1.
menjelang sore, kawasan Masjid Al-Aqsa tidak hanya ramai dengan warga yang ingin melaksanakan sholat, tapi juga tak sedikit warga lokal yang mengajak keluarga dan anak-anaknya untuk bersantai dan menghabiskan waktu di halaman masjid ini. Salah satu bangunan terpenting di komplek ini adalah Qubatus Sakhra atau Dome of the Rock. Di dalam bangunan berkubah emas ini terdapat batu yang menjadi titik arah kiblat pertama umat Islam. Jika Ka'bah merupakan titik paling suci di Masjidil Haram Mekah, maka batu ini menjadi titik paling suci yang ada dalam kompleks luas 144 hektar ini. Dulu ada syariat sholat itu menghadap ke arah batu tempat Rasulullah berpijak, dan itu sudah dimulai sejak nabi-nabi sebelum Rasulullah SAW. Baru setelah 17 bulan Rasulullah berhijrah ke Madinah, berubahlah syariat. Batu ini pula yang menjadi titik pijakan Rasulullah SAW ketika Mi'raj ke langit. Bahkan ulama menyebutkan para nabi yang naik ke langit selalu melalui titik batu ini. Para ulama, poin terdekat dengan langitnya Allah Subhanahu wa taala, Sidratul Muntaha, itu ada di tempat ini. Semua nabi yang diangkat Allah Subhanahu wa taala ke atas langit, ya, seperti Nabi Isa, seperti Nabi Muhammad SAW ketika Mi'rajnya itu harus melalui tempat ini. Ya, makanya kenapa kok Rasulullah ada peristiwa Isra dulu baru Mi'raj. Di kawasan Yahudi atau tepatnya di luar tembok Masjidil Aqsa bagian barat merupakan tempat ibadah umat Yahudi atau yang dikenal sebagai tembok ratapan. Area ini sangat ramai oleh wisatawan dan aktivitas ibadah yang dilakukan kaum Yahudi dari berbagai dunia. Umat Yahudi percaya tembok ini adalah ruang Maha Kudus, situs paling suci dalam agama Yahudi. Hal ini cukup menakjubkan karena di tanah Palestina ini, umat Islam, Kristiani, dan Yahudi mampu hidup berdampingan. Di sisi lain, kondisi ramainya area tembok ratapan sangat disayangkan. Karena semestinya, Masjid Al-Aqsa yang berada tepat di balik tembok itu berpotensi jauh lebih ramai jika umat Islam di seluruh dunia mengunjungi masjid suci ketiga umat Islam ini. Sebab jika umat Islam takut dan khawatir berkunjung ke Masjid Al-Aqsa, siapa lagi yang akan memakmurkan masjid ini? Masjid Al-Aqsa memang merupakan situs utama dan tempat paling suci yang ada di Palestina. Namun begitu sudut-sudut lain negeri ini juga menyimpan bukti-bukti keberadaan para nabi dan rasul. Karena tanah inilah tanah kelahiran banyak nabi, tempat mereka berdakwah hingga menghabiskan sisa hidup mereka. Itu sebabnya tidak sah jika mengunjungi Palestina tanpa menyusuri jejak-jejak para nabi yang ada di negeri ini. Sebut saja kota Hebron, terletak 30 km di selatan kota Yerusalem. Hebron juga disebut dengan Al-Khalil, nama yang disematkan pada Nabi Ibrahim. Karena di kota ini terdapat makam Nabi Ibrahim dan kelima keluarganya. Dulu jasad mereka dimakamkan di dalam gua yang disebut gua para leluhur. Kini di atas gua itu telah dibangun masjid yang juga dinamai Masjid Ibrahim. Dalam masjid ini terdapat makam Nabi Ibrahim dan istrinya Sarah, makam Nabi Ishak dan istrinya Ribka, serta makam Nabi Yakub dan istrinya Leah, Nabi Ibrahim, Nabi Ishak dan Yakub. Wallahu alam bishawab. Nah pemirsa, sampai di sini akhir perjumpaan kita hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan hidayah dan taufiknya kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.